Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10. Selamat bergabung di pelajaran geografi bersama saya Ibu Etika Rahmawati SPD selaku guru geografi di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir yang kita cintai dan kita banggakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan pandemi yang sedang mewabah di negara kita bahkan dunia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali di lingkungan sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Setelah berdoa, saya harap kalian menyiapkan alat tulis, buku catatan. Jadi apa yang saya sampaikan kalian catat itu akan menjadi nilai plus bagi kalian di dalam pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Hari ini kita akan membahas mengenai 3.1 atau KD 3.14. Ini adalah materi yang keempat, yaitu mencontohkan konsep-konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3.1.5 yaitu mencontohkan prinsip-prinsip geografi dalam kajian geosfer. Kemudian 3.16 mengkorelasikan pendekatan geografi dalam kajian geosfer. Jadi sebelum kita memasuki materi ini, saya ingin kalian mereview kembali atau mengingat kembali materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan pada video kemarin. Baiklah, untuk mengetahui pengetahuan kalian mengenai pengetahuan dasar geografi, yaitu materi ruang lingkup geografi dan objek studi formal dan material yang telah saya sampaikan pada minggu lalu, saya akan memberikan pertanyaan di video ini. Jadi kalian tinggal berikan jawaban di kolom komentar disertai dengan nama lengkap ya. Jadi disitulah saya akan memberikan penilaian kalian pada materi 3.1 dan 3.1.3 ini. Jangan lupa ya, jadi kalau seandainya tidak ada yang komentar di kolom komentar ini, nama yang tidak tercantum, maka tidak akan mendapatkan nilai. Pertanyaannya, nah ini ada artikel berita Pontianak hari ini, yaitu mengenai angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Pontianak menyebabkan sekitar 300 rumah warga rusak. Berdasarkan geografi fisik, bahwa angin puting beliung tersebut termasuk geografi fisik apa? Apakah hidrosfer, atmosfer, antroposfer, atau biosfer? Silakan jawab di kolom komentar, tuliskan nama dan disertai kelas 10 IPS berapa. Buruan jawab, yang paling cepat mendapatkan nilai plus. Adalah materi pada hari ini yang akan kita bahas, yaitu konsep-konsep geografi. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, ini ada ruang lingkup kajian geografi. Ruang lingkup kajian geografi ini kan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu di dalam geografi ini apa saja sih yang kita akan pelajari atau apa saja sih yang berkaitan dengan geografi ini, yaitu ada geografi fisik, kemudian geografi manusia, geografi regional. Geografi fisik ini berkaitan dengan atmosfer, kemudian hidrosfer, litosfer, dan biosfer, yang dimana atmosfer adalah udara, hidrosfer adalah air, kemudian litosfer adalah batuan atau tanah, kemudian biosfer makhluk hidup. Kemudian geografi manusia, ini adalah geografi yang berkaitan mengenai aktivitas manusia, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian geografi regional, ini adalah geografi yang berkaitan mengenai wilayah. Jadi ini wilayah yang dimana ini adalah sangat lengkap atau kompleks, yang dimana di dalam wilayah inilah terdapat geografi fisik dan geografi manusia. Contohnya adanya udara, kemudian adanya tanah, adanya sungai, kemudian adanya aktivitas manusia yang menggunakan sungai. Jadi ini saling berkaitan.
Kemudian kita lanjut pada materi baru. Selanjutnya adalah materi baru kita pada hari ini, yaitu konsep-konsep geografi. Konsep geografi ini atau biasa disebut dengan konsep esensial atau konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi ini itu terdapat 10 konsep. Jadi seperti itu. Ada 10 konsep ini. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi ini adalah konsep yang berkaitan dengan posisi suatu objek, suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Konsep lokasi ini terbagi menjadi dua, ada konsep lokasi absolut dan relatif. Yang absolut ini adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis astronomis. Jadi ini biasanya berkaitan dengan garis astronomis, yaitu lintang utara, lintang selatan, dan bujur timur dan bujur barat. Seperti contohnya letak Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi ini termasuk ke lokasi absolut. Kemudian lokasi relatif adalah posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi dapat berubah, kondisi fisik, sosial, budaya, ekonomi, maupun keberadaan sarana transportasi dengan daerah sekitarnya. Jadi untuk membedakannya, lokasi absolut ini bersifat tetap, kemudian lokasi relatif ini bisa berubah sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya, ekonomi. Contohnya adalah yang tadi kan konsep absolut, yang lokasi absolut ini kan seperti ini berdasarkan lintang, sedangkan konsep relatif ini contohnya adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Itu adalah lokasi relatif. Kenapa? Karena suatu waktu benua Asia dan benua Australia ini itu akan mengalami pergeseran lempeng. Jadi suatu waktu itu akan terjadinya pergeseran, jadi bisa berubah gitu. Maka dari itu termasuk ke dalam konsep lokasi relatif. Kemudian kita lanjut ke konsep jarak. Konsep jarak juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan relatif. Tahu kan pengertian dari jarak? Kemudian jarak absolut adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Itu absolut tetap. Misalnya jarak, misalnya nih ya, saya juga kurang tahu lebih tepatnya apa. Contohnya adalah jarak antara Mempawah dan Pinyu adalah 17 km. Jadi kalian mau menggunakan meteran punya siapapun itu akan tetap 17 km misalnya. Itu tetap. Jadi kemudian jarak relatif. Jarak relatif ini jarak tempuh yang menggunakan satuan waktu atau lamanya perjalanan. Jadi jarak relatif ini bisa berubah karena tergantung dari kendaraan. Misalnya jarak dari Mempawah dan Pinyu itu bisa misalnya bisa ditempuh dalam waktu 2 jam misalnya dengan berjalan kaki. Sedangkan misalnya kita menggunakan motor bisa ditempuh dalam waktu 20 menit. Berarti itu kan bisa berubah tergantung dari kendaraan atau misalnya keadaan jalannya. Misalnya jalannya itu rusak, itu salah satu termasuk ke dalam jarak relatif. Jadi jarak relatif itu jarak yang bisa berubah gitu. Dalam satuannya itu adalah salah waktu. Nah, ini contoh dari lokasi absolut. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan garis lintang ya. Ini seperti itu. Garis lintang bujur yang ada di peta itu. Kemudian
Ini salah satu contoh dari lokasi relatif, bahwa Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Ini relatif. Kemudian kita masuk ke konsep keterjangkauan. Jadi konsep keterjangkauan ini berhubungan dengan konsep jarak tadi. Jadi konsep keterjangkauan adalah tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu tempat yang ditentukan oleh sarana yang digunakan, alat komunikasi yang digunakan, dan sebagainya. Misalnya bantuan bencana sulit didistribusikan ke lokasi terjadinya bencana karena medan yang berat. Jadi itulah konsep keterjangkauan. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya seperti ini, konsep keterjangkauan. Ini kelihatan kan? Jadi dia berhubungan dengan sarana yang digunakan dan alat komunikasi. Misalnya ini mudah dijangkau, kemudian ini mudah dijangkau karena dari jalannya itu bagus, sedangkan ini susah dijangkau karena fasilitas jalannya itu tidak memadai. Kemudian ini mudah dijangkau karena ini daerah perkotaan. Seperti itu. Contoh lain dari konsep keterjangkauan ya. Misalnya ini adalah Azhar Al-Fikri, anak kelas 10 IPS 2. Ini adalah seorang TNI AD. Jadi dia ingin membantu masyarakat, misalnya masyarakat yang tertimpa musibah, tetapi karena wilayahnya sedang mengalami bencana alam jadi terhambat. Jadi itu termasuk ke dalam konsep keterjangkauan ini. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian setelah konsep keterjangkauan, kita akan memahami konsep pola. Kenapa sih di dalam geografi itu berkaitan dengan konsep pola? Pola ini adalah keteraturan fenomena geosfer sebagai akibat interaksi antar komponen yang ada seperti pola aliran sungai, kemudian pola pemukiman penduduk, dan lain-lain. Jadi geosfer ini kalian harus tahu ya, fenomena geosfer ini adalah fenomena yang berkaitan dengan alam. Geosfer, geo adalah bumi, sfer adalah lapisan bumi. Tuh. Seperti contohnya adalah ini, konsep polanya. Konsep pola itu ada pola memusat, kemudian pola membesar atau menyebar, kemudian pola memanjang, dan ada pola memanjang itu namanya atau pola linear. Kemudian pola memusat itu biasanya kalau memusat ini di daerah pegunungan, sedangkan pola membesar atau menyebar ini di daerah perkotaan. Sedangkan konsep memanjang ini contohnya adalah pemukiman yang ada di pinggir pantai atau pinggir sungai. Seperti itu. Jadi kota kita, kota Mempawah, itu termasuk ke dalam pola memanjang. Ingat ya, kalau kota Pontianak itu juga polanya ada dua, ada pola memanjang dan pola menyebar. Karena Pontianak itu lebih ke kota, maka termasuk ke pola menyebar. Kalau di Mempawah konsepnya memanjang. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut, konsep morfologi. Konsep morfologi ini adalah menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen. Endogen ini adalah tenaga dari dalam bumi, eksogen adalah tenaga dari luar bumi yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Jadi konsep morfologi ini lebih ke bentuk muka bumi. Seperti itu. Contohnya adanya perbukitan, kemudian ada seperti ini, adanya pegunungan, adanya perbukitan,
Kemudian ada dataran rendah, dataran tinggi, termasuk ke dalam morfologi. Kemudian konsep nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup tidak akan sama pada semua orang. Contohnya adalah di daerah tepi pesisir pantai itu dimanfaatkan masyarakat sebagai wilayah penangkapan ikan, atau ini biasanya masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Itu nilai kegunaan. Kemudian selain itu di tepi pantai atau laut dijadikan destinasi wisata. Seperti itu contohnya kayak mangrove di Mempawah. Itu salah satunya contoh dari konsep nilai kegunaan. Jadi manfaat yang diberikan suatu wilayah muka bumi pada makhluk hidup tidak akan sama pada semua orang, tergantung dari kegunaannya atau dari manfaat bagi seseorang tersebut. Kemudian konsep aglomerasi ini adalah pengelompokan fenomena di suatu kawasan karena ada faktor yang mempengaruhi, misalnya kegiatan industri di wilayah Jakarta. Jadi konsep aglomerasi ini anak-anak sekalian adalah konsep yang menjelaskan adanya suatu fenomena pengelompokan. Misalnya kayak di kota Mempawah itu dijadikan sebagai kawasan perkantoran. Itu adalah pengelompokan atau pemusatan. Seperti itu. Ini contoh kecilnya yaitu kegiatan industri di wilayah Jakarta. Jadi kegiatan industri itu dipusatkan di wilayah Jakarta. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kayak di kota Pontianak itu dipusatkan sebagai kota untuk apa? Berbagai macam sih, karena dia di kota itu kan berbagai macam industri, baik itu industri makanan, kemudian adanya wisata, itu termasuk aglomerasi. Kemudian konsep interaksi interdependensi adalah keterkaitan fenomena satu dengan yang lain. Paham? Jadi konsep interaksi interdependensi. Interaksi ini keterkaitan, interdependensi ini ketergantungan. Misalnya, contoh kecilnya misalnya Kabupaten Sambas. Ini contoh di gambar ini aja lah ya. Misalnya nih, ini Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas itu sebagai misalnya penghasil padi. Sedangkan Kota Pontianak bukan penghasil sih, maksudnya itu di Kota Pontianak itu penyalur pupuk. Jadi petani di Sambas itu membutuhkan pupuk dari kota, sedangkan dari kota itu membutuhkan beras yang dihasilkan atau diproduksi dari Sambas. Jadi adanya interaksi dan interdependensi. Saya harap kalian paham ya. Kita lanjut. Kemudian konsep diferensiasi area ini adalah daerah-daerah yang terdapat di muka bumi berbeda satu dengan yang lain. Jadi diferensiasi ini artinya perbedaan area. Contohnya ini di daerah yang memiliki gua seperti ini, adanya stalaktit dan stalagmit ini adalah daerah kapur. Jadi ini penghasil kapur, sedangkan di daerah pantai seperti contohnya di Madura itu penghasil garam. Itu adanya perbedaan seperti itu. Contoh kalau di daerah kita misalnya di Peniram itu penghasil nanas. Karena kenapa dia penghasil nanas? Karena dia memiliki tanah jenis yang cocok untuk ditanami nanas. Sedangkan di daerah pantai Mempawah itu ditanami mangrove. Jadi adanya diferensiasi area. Selanjutnya adanya konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan ini adalah hubungan antara penyebaran suatu unsur dengan unsur lain pada suatu tempat. Misalnya lalu lintas di Jakarta macet karena mobilitas pekerja yang rumahnya di pinggiran Jakarta.
mobilitas ini artinya pergerakan atau adanya aktivitas pulang pergi gitu. Jadi lalu lintas di Jakarta ini macet. Kenapa macet? Karena orang yang kerja di Jakarta itu pekerjaannya rumahnya di pinggiran Jakarta. Contoh lebih kecilnya lagi, misalnya Pontianak macet disebabkan oleh para pekerja di Pontianak itu rata-rata masyarakat yang berada di Kabupaten Mempawah. Jadi itu ada keterkaitan keruangan. Jadi suatu fenomena yang terjadi di Pontianak itu disebabkan oleh wilayah lain gitu. Ini contohnya. Ini sudah. Jadi seperti itu penjelasan dari 10 konsep esensial geografi. Semoga kalian memahami. Setelah kalian memahami 10 konsep esensial geografi atau konsep dasar, silakan kalian kerjakan tugas yang saya berikan di classroom ya. Semoga berhasil.